Shalom, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak di PKPA. Nah, adik-adik, udah siap belum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Kalau udah siap, mari kita satukan hati dan pikiran. Kita mengawali ibadah kita dengan bersatu teduh bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu teduh. Amin. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Pakai gaya ya. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari tadi hingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kakak-kakak layan yang akan mengajar supaya firman yang Engkau sampaikan melalui kakak-kakak layan dapat kami mengerti dan kami jalani di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita lipat tangan lagi, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sedang bersedih dan yang sedang sakit. Dalam doa, tolong kawan-kawan saya. Mari kita berdoa. Adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya? Kalau sudah, kita buka ya pembacaan kita dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah dalam kondisi Alkitabnya terbuka, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena di pagi yang indah ini Tuhan sertai kami, terutama kesehatan kami. Biarlah Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, buatlah kami mengerti dan memaknai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Ya, adik-adik,
Pembacaan kita kali ini akan dibacakan oleh teman kita Shirley. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Adik-adik, siapa yang pernah atau bahkan sering dimarahin sama papa atau mama kita? Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka marah sama kita? Mungkin penyebabnya malas belajar? Pasti. Kalau kita malas belajar, pasti kita dimarahin sama papa mama. Apalagi? Main games. Kita sudah dikasih waktu 1 jam, tapi kita melebihi dari batas waktu yang ditentuin. Pasti kita dimarahin. Bangun kesiangan. Udah waktunya sekolah tapi masih tidur. Pasti kita diomelin. Atau rumah dalam kondisi berantakan karena mainan kita ada di lantai. Wah, ini adalah salah satu penyebab mama papa kita marah. Nah, adik-adik pernah nggak sih terbersit di pikiran kita, sebenarnya papa mama kita ini sayang nggak sih sama kita? Kok kerjanya marah-marah melulu? Nah, adik-adik, ternyata mereka marah-marah sama kita itu adalah wujud kasih sayang mereka sama kita. Bahkan kalau kita pernah dihukum sama mama papa kita pun, itu adalah wujud kasih sayangnya mereka adik-adik sama kita, agar kita tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik tersebut. Adik-adik, kitab Hosea ini adalah kitab perjanjian lama tentang penghukuman Allah dan kasih penebusan Allah bagi umatnya. Nabi Hosea adalah nabi kecil yang artinya adalah keselamatan. Jadi, Nabi Hosea ini dipercayai Allah untuk menuntun kerajaan Israel Utara adik-adik untuk keluar dari kehancuran rohani dan kehancuran moral. Di Hosea 6 ayat 1-3 ini menunjukkan tindakan-tindakan Allah di dalam kehidupan umatnya. Di ayat pertama, Nabi Hosea mengingatkan ke umatnya bahwa kebinasaan hidup dalam penghukuman akan berakhir kalau mereka mau berbalik kepada Allah. Di ayat yang kedua ditegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan pemulihan hidup bagi mereka. Dan di ayat yang ketiga, di sini Nabi Hosea mengajak umatnya untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang perlu kita ketahui adalah Allah yang kita kenal adalah Allah yang penuh kasih. Walaupun dalam bentuk penghukuman, tapi kasih Allah itu juga diwujud nyatakan dalam bentuk penebusan dan pemulihan bagi mereka yang benar-benar mau bertobat. Pemulihan hidup dari Allah bisa dirasakan oleh orang-orang yang sungguh berbalik dan mau mengenal Allah secara total dalam hidupnya. Adik-adik, dalam kehidupan kita kali ini, Tuhan menginginkan kita untuk hidup selalu bertekun dalam Tuhan. Nah, apa hal-hal atau tindakan yang harus kita lakukan agar kita bertekun dalam Tuhan? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa ini bukan hanya pada saat bangun tidur, atau pada saat mau tidur, atau pada saat makan saja. Tapi setiap saat, setiap hari, kita berdoa pada Tuhan. Nah, adik-adik, berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan.
Jadi Tuhan menginginkannya adalah setiap saat. Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Minggu lalu Kak Maria kasih tugas untuk adik-adik belajar saat teduh setiap hari membaca firman Tuhan. Dilanjutin ya adik-adik, karena dengan membaca firman Tuhan, setiap hari adik-adik lebih bisa mengenal Tuhan lebih banyak. Kita bisa tahu apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apa sih perbuatan yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Itu semuanya ada di firman Tuhan, ada di Alkitab. Yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin adik-adik saat ini sedang jenuh karena masa pandemi di mana kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jauh, atau kita tidak bisa bermain di luar rumah. Kita tidak bisa bersekolah di gedung sekolah, kita bersekolah di rumah saja. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tidak boleh mengeluh, tapi kita harus mengucap syukur. Karena setiap hari kita diberikan oleh Dia nafas kehidupan. Kita diberikan sama Dia kesehatan, bisa berkumpul sama papa, bisa berkumpul sama mama, masih bisa makan, masih bisa bersekolah walaupun lewat rumah. Jadi adik-adik nggak boleh ngedumel terus ya, harus selalu mengucap syukur. Adik-adik, tanggal 12 Oktober, salah satu pelkat di GPIB yaitu pelkat PKLU akan merayakan ulang tahun. Ada yang tahu nggak PKLU itu apa? Ya, Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Berarti isinya adalah mereka yang usianya di atas 60 tahun. Wah, adik-adik, opa-oma kita aja semangat loh untuk mencari dan mengenal Tuhan. Mereka mau menjadi saksi Kristus yang mendatangkan damai di berbagai tantangan yang ada. Kita nggak boleh kalah nih adik-adik sama opa-oma kita. Mereka aja di usia yang sudah lanjut, mereka tetap haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Apalagi kita adik-adik. Kita juga tidak boleh kalah sama mereka. Kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur, terlebih kita harus menjadi saksi Kristus, sama seperti opa-oma kita. Bagaimana caranya? Nah, adik-adik jangan lupa, hidup selalu bertekun dalam Tuhan ya adik-adik. Bertekun dalam Tuhan itu dengan cara rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, selalu bersyukur dalam segala hal. Kalau kita sudah melakukan ini adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pasti kasih Allah itu pasti kita rasakan. Apapun yang adik-adik minta, apapun yang menjadi keluh kesah adik-adik kepada Tuhan Yesus, pasti nanti kita akan merasakan bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam hati kita. Kita akan merasa nyaman, kita akan merasa tenang, dan perbuatan dan sikap tindakan kita yang pasti sesuai dengan yang Tuhan mau. Siapa yang mau seperti ini? Yuk, bagi adik-adik yang mau berkomitmen, Kak Vina ajak untuk buat komitmen. Kita membaca kata-kata, mulai hari ini saya, Vina, akan rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu bersyukur setiap hari. Nah adik-adik, yuk kita buat komitmen ini, divideokan ya, dan dikirimkan ke WhatsApp grup PA. Biar nanti kita sama-sama mendoakan dan mengingatkan satu dan yang lainnya. Adik-adik, marilah menjadi anak Tuhan yang baik. Marilah kita mulai hari ini untuk bertekun dalam Tuhan, selalu berdoa, selalu rajin membaca firman Tuhan, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal.
yang harus kita tahu bahwa kasih Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih ya adik-adik untuk hari ini. Sekian firman Tuhan kali ini. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana firman Tuhannya? Keren kan pasti? Semoga adik-adik bisa melakukannya ya di kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekarang untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita bersatu di senyap. Satu dulu dimulai. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab menggadangku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan mengucap syukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik di dalam amplop atau celengan di rumah adik-adik yang nanti akan dikumpulkan setelah kita bertemu kembali di gereja. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Adik-adik, untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus berdoa syafaat ya yang akan dipimpin oleh adik layar. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur karena kami boleh mengikuti IMPA pada minggu pagi hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu saja. Ya Tuhan, dengarkanlah doa syafaat dari anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, aku ingin berdoa untuk PJJ ini Tuhan, supaya PJJ ini kami bisa belajar dengan baik Tuhan. Tuhan juga berarti Tuhan, supaya saat PJJ ini semua anak-anak belajar dengan rajin. Tuhan juga berarti Tuhan, supaya orang tua kami, supaya mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan. Tuhan juga udah Tuhan, semua orang tua kami Tuhan, karena mereka sedang bekerja, supaya mereka sehat Tuhan. Terkena virus ini sangat berbahaya Tuhan. Tuhan juga berarti Tuhan, supaya saat PJJ ini angkatlah dengan kekuatan-Mu Tuhan, agar COVID-19 ini hilang Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berdoa supaya kami bisa nanti belajar dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas negara Indonesia ini yang kaya dan mempunyai alam yang indah ya Tuhan. Tolong berkati agar kami
warga Indonesia ini bisa mengatasi pandemi dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan ya Tuhan. Jaga kami selalu agar kami bisa lebih maju dan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa terutama buat gereja kami, meskipun kami masih beribadah secara daring, tapi kami berharap supaya kasih Tuhan tetap ada di dalam diri kami, supaya teman-teman TA kami, seluruh warga jemaat selalu dalam perlindungan-Mu. Begitu pula saya dan teman-teman kami, supaya dari belajar dengan baik, meskipun masih belajar jarak jauh, dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau menerimanya, kiranya Engkau menerima doa yang kurang sempurna ini dan Engkau sempurnakan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum kita menutupnya dengan doa, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 22 bersama Kasih Bapakku, bait 1 dan bait 2. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak Larian. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat menjadi penuntun bagi jalan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami selalu bertindak dengan benar dan kami dapat mengambil keputusan yang baik di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya kami selalu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di kehidupan kami, dan kiranya Engkau juga memberkati kami di dalam kehidupan kami di sekolah dan di keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini kepadamu. Selamat hari Minggu adik-adik, jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya.